Satu, pengertian. Metode shell sort atau disebut juga dengan metode pertambahan minggun atau diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959. Cara kerja metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Kedua, cara memilih sequence number. Disarankan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan adalah n/2. Pada proses berikutnya digunakan jarak n/4. Pada proses berikutnya digunakan jarak n/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Ketiga, analisis metode shell sort. Running time dari metode shell sort bergantung pada pemilihan sequence number-nya. Disarankan untuk memilih sequence number dimulai dari n/2, kemudian membaginya lagi dengan 2, seterusnya hingga mencapai 1. Shell sort menggunakan 3 nested loop untuk mempresentasikan sebuah pengembangan yang substansial terhadap metode insertion sort. 4. Proses pengurutan. Pertama-tama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n/2. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n/2. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n/2, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian, data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu per 2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan 2/2 atau per 4. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak per 4. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n/4, maka kedua data tersebut ditukar yang sama, yaitu per 4. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke n/4 selalu lebih kecil daripada data ke j tambah per 4. Pada proses berikutnya digunakan jarak n/4/2 atau n/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. 5. Kelebihan dan kekurangan. Algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Mudah menggabungkannya kembali. Kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengurutan algoritma shell sort melalui tayangan video berikut. Misalkan diberi sebuah list data dengan elemen sejumlah 12. Nah, di sini kita akan mengurutkan elemen-elemen dengan nilai terkecil hingga nilai terbesar. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu kita membuat sebuah sublist dari list data berikut, yaitu dengan cara sublist K sama dengan n/2. Untuk n-nya sama dengan 12, berarti K sama dengan 6. Nah, 6 di sini memiliki maksud bahwa jarak antara elemen satu dengan elemen lainnya yang akan dilakukan pengurutan. Misalkan, ya, di sini elemen pertama dengan jarak 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini elemen ke-7. Lalu kita lakukan sortir. Apakah 61 lebih kecil dari 24? Tidak. Maka lakukan penukaran. Langkah yang sama untuk elemen yang kedua dengan elemen yang ke-8. Apakah 109 lebih kecil dari 119? Benar, maka tidak perlu ditukar. Terusnya dari elemen 3 sampai elemen 9, lalu elemen 4 dengan elemen 10, elemen 5 dengan elemen 11, lakukan penukaran, dan elemen 6 dengan elemen 12 tidak perlu ditukar. Selanjutnya buat sublist baru dengan cara membagi 2 lagi. Jadi dari K sama dengan 12 dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi.
Jadi untuk K sama dengan 3, berarti untuk jaraknya sama dengan 3. Lakukan proses pengurutan. Di sini misalkan elemen pertama dengan elemen keempat. Apakah 24 lebih kecil dari 111? Ya, benar. Maka tidak perlu ditukar. Apakah 109 lebih kecil dari 27? Tidak, maka lakukan penukaran. Lakukan yang sama. Elemen 3 dengan elemen ke-6. Elemen keempat dengan elemen ke-7. Elemen ke-5 dengan elemen ke-8. Elemen ke-6 dengan elemen ke-9. Elemen ke-7 dengan elemen 10. Elemen ke-8 yaitu 9. Apakah lebih kecil dari 34? Tidak, maka lakukan penukaran. Jadi elemen 34 lebih kecil dari 119. Lalu kita lakukan pengecekan ulang dengan elemen lain yang berjarak sama, yaitu jaraknya 3. Di sini elemen lain yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Elemen ke-5. Apakah sudah benar elemen ke-5 itu lebih kecil dari elemen ke-8? Yaitu 109 lebih kecil dari 34? Tidak, berarti lakukan penukaran. Lakukan pengecekan kembali. Untuk elemen lain yang berjarak 3. Sini elemen kedua dengan elemen ke-5. Apakah 27 lebih kecil dari 34? Benar, maka tidak perlu dilakukan penukaran. Selanjutnya di sini untuk elemen ke-9 dengan elemen ke-12. Lakukan penukaran. Sama juga lakukan pengecekan apakah 145, apakah 122 lebih kecil dari 145? Benar, maka tidak perlu ditukar kembali. Selanjutnya untuk sequence number yang lain atau sublist yang baru. Sini dengan cara membagi 2 lagi. Jadi dari 12 dibagi 2 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3, dibagi 2 sama dengan 3/2. Nah, dan di sini kita bulatkan. Jadi K sama dengan 1. Menu K sama dengan 1 dimulai dari untuk elemen pertama dengan elemen kedua, jaraknya 1. Apakah 24 lebih kecil dari 27? Benar, maka tidak perlu ditukar. Apakah 27 lebih kecil dari 2? Tidak, lakukan penukaran. Lalu lakukan pengecekan lagi untuk elemen lain yang berjarak 1 dari 2. Apakah 24 lebih kecil dari 2? Tidak, lakukan penukaran. Selanjutnya 27 lebih kecil dari 61, benar. 61 lebih kecil dari 34, tidak, maka lakukan penukaran. 27 lebih kecil dari 34, apakah benar? Benar, tidak perlu ditukar. Dan seterusnya. Ditukar. Ini tidak perlu ditukar. Lakukan penukaran. 111 lebih kecil dari 109, tidak, lakukan penukaran. 61 lebih kecil dari 109, tidak perlu ditukar. Apakah 125 lebih kecil dari 145? Benar. Terus tidak perlu ditukar. Selesai, sehingga didapat list dari data yang terkecil hingga yang terbesar seperti berikut: 2, 24, 27, 34, 61, 19, 111, 119, 122, 125, 145, 149. Baik, di sini saya akan memberikan contoh algoritma shell sort menggunakan aplikasi Kode Blocks.
Untuk programnya yaitu menentukan nilai-nilai, mengurutkan nilai-nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini yang pertama ada file header include your stream. Ini sebagai input output standar dalam C++. Lalu di sini ada using namespace std, gunakan semua namespace standar yaitu seperti cin, cout, nline, dan lain-lain. Lalu kita langsung ke fungsi utama. Kita deklarasikan variabel yang pertama yaitu intn, yaitu panjang array-nya nanti atau banyaknya nilai. Di sini i-nya itu elemen dalam array-nya. Tampilkan masukkan banyaknya nilai-nilai Anda. In n, misalkan n-nya nanti 6. Lalu kita deklarasikan variabelnya. Variabel array-nya arr dengan panjangnya n. Lalu kita lakukan perulangan for untuk i sama dengan 0, berarti mulainya dari 0, kondisinya i kurang dari n, i plus plus berarti i naiknya satu tingkat. Tampilkan nilai ke 1 plus i, berarti i-nya tadi 0, berarti 1 plus 0 berarti nilainya ke 1. Lalu kita masukkan elemen pertama atau nilai yang pertama. Terus selanjutnya seterusnya hingga tadi n yang diminta 6, berarti nanti i-nya itu 5 karena mulainya dari 0. Nilai ke 1 plus 5 sama dengan 6,2, kita masukkan elemen yang ke-6. Setelah sudah memasukkan semua elemen sesuai dengan banyaknya array-nya, panjang array-nya, size array-nya, lalu program akan memproses menggunakan fungsi sort. Di sini di fungsi sort kita harus mendeklarasikan yang pertama itu array-nya tentu, lalu di sini ada integer n itu sebagai panjang array-nya. Lalu di bawahnya kita ada mendeklarasikan variabel-variabelnya. Integer ijk itu sebagai nantinya itu jarak atau sequence number. Lalu dia itu berubahnya temporally, berubah dari ak tadi array enter ak-nya. Lalu kita di bawahnya kita melakukan perulangan yang pertama untuk i sama dengan n per 2, berarti i-nya sama dengan 3. Mulainya, lalu di sini syaratnya i lebih dari 0 dan batasnya i sama dengan i per 2. Berarti nanti dari i-nya misalkan n-nya 6, berarti i sama dengan 3, lalu dibagi 2 sama dengan 1,5, dibagi 2 sama dengan 0,75, dan seterusnya. Tapi kan di sini kan integer yang diminta. Berarti untuk i-nya kita gunakan i-nya sama dengan 3 dan 1. Nah, setelah perulangan tadi, kita pilih yang pertama dulu, i sama dengan 3. Lalu kita lakukan perulangan kedua, for j sama dengan i, berarti j-nya sama dengan 3. J kurang dari n syaratnya, lalu j plus plus, berarti naik satu tingkat. Jadi misalkan kita kan ini kan tadi 3-nya itu sudah sebagai indeks, ini j ini 3-nya sebagai indeks, tapi kalau dalam elemen itu mulainya dari 4. Jadi mulai ke 4, elemen ke-4, 5, dan hingga ke-6. Untuk j-nya itu batas atasnya. Nah, untuk yang perulangan ketiganya itu k-nya itu misalkan kita pilih j-nya 6, biar mudah aja nanti jelasinnya. Nah, untuk j-nya 6, berarti k-nya kan kj min i, berarti 6 min 3. K-nya lebih dari 0, ya benar, 3 lebih dari sama dengan 0. K sama dengan k min i. 3 sama dengan 3 min 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu dipunyai i-nya sama dengan 3. J-nya tadi kita pilih 6, terus k-nya diperoleh 3. Misalkan kita buat struktur pemilihan. Jika array atau elemen k plus i berarti 3 plus 3, elemen ke-6 itu lebih besar dari elemen 3 dan benda itu berarti kita break, tidak perlu apa-apa. Else jika tidak,
kita lakukan penukaran. Lakukan penukarannya pertama kita ubah variabel ketiga, kita deskripsikan variabel ketiga itu sama dengan T sama dengan AK. Lalu untuk variabel ketiga kita ubah menjadi variabel ke-6, AK sama dengan AK plus I 3 plus 3. Lalu di sini variabel 6-nya kita ubah menjadi variabel T. Jadi di sini terjadi penukaran. Tadi kan sudah ini untuk variabel untuk elemen 3 dan 6. Untuk elemen misalkan kita ambil elemennya 5 dan 2. Misalkan J-nya 5, berarti kan K-nya sama dengan 2. J min I 3 min 5 min 2 sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. Lalu kita buat suku pemilihan yang sama tadi. Elemen K plus I berarti 2 plus 3. Elemen kelima harus lebih dari sama dengan elemen kedua. Jika benar, kita break. Jika salah, lakukan penukaran. Sama halnya nanti untuk elemen ke 4 dan 1. Setelah itu, kita lakukan perulangan lagi yang untuk pertama. Tadi kan untuk yang jaraknya 3, untuk I-nya sampai dengan 3. Nah, untuk I-nya sampai dengan 1. Kita lakukan langkah yang sama. Nah, kita lakukan perulangan kedua, lalu perulangan ketiga, lalu jika tidak memenuhi struktur pemilihan ini, kita lakukan penukaran. Hingga nanti dapat nilai yang sudah terurut. Jadi nilai yang ini, misalkan contohnya ini. Satunya 43, 67, 78, 90, 56, 78. Setelah dilakukan proses, nanti terdapat nilai yang terurut. Lalu kita panggil di fungsi utama menggunakan shell sort rn, lalu kita tampilkan urutkan nilai Anda dari yang terkecil menggunakan fungsi menggunakan perulangan for, struktur perulangan for, mulai dari I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Mulai I-nya sama dengan 0, syaratnya I kurang dari N, I plus plus. Lalu kita tampilkan array I-nya yang sudah diurut kanan tadi. Nah, untuk membatasnya menggunakan spasi untuk setiap nilainya biar beda aja, biar gak bingung. Nah, langsung aja ke programnya. Kan banyak nilai-nilai Anda di sini. Tadi kan sudah dideklarasikan, lalu kita outkan. Jadi sesuai contoh tadi 6. Nah, setelah masukkan 6, kita lakukan perulangan nilai ke 1 plus I-nya tadi 0. Mulai dari 0, syaratnya kurang dari N, naiknya 1 tingkat. Hingga setelah kita memasukkan, di sini kan masukkan untuk elemen pertama, lalu perulangan lagi untuk nilai yang ke 1 plus 1 per nilai yang kedua, hingga nilai yang kita masukkan dulu elemen yang kedua, hingga nilai ke-6, masukkan elemen yang ke-6. Nah, kita lihat di sini. Contohnya di sini. Nilai yang pertama 43. Nilai yang kedua itu 67. Nilai yang ketiga 78, yang keempat 90. Yang kelima 56, yang keenam 78. Nah, setelah dimasukkan tadi, program akan memproses menggunakan fungsi sort seperti yang tadi saya jelaskan hingga diperoleh nilai yang terurut. Setelah dapat nilai yang terurut, setelah dipanggil akan ditampilkan urutan nilai Anda yang terkecil. Terus menggunakan perulangan for. Ini kecil mulai dari 43, 56, 67, 78, 79, 90. Begitu. Terima kasih.